Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulia Sari Elisia, NPM 20140101006. Saya dari kelas 2A, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, di sini saya mau menjawab pertanyaan UAS dari Ibu Ike. Mari kita simak bersama. Nah, untuk soal pertama ada 3 bentuk gangguan mental psikoneurosis atau neurosis. Ada depresi ketika tidak terlalu parah itu atau berkepanjangan dianggap sebagai neurosis. Orang yang depresi merasa sedih, putus asa dan pesimis dan mungkin juga lesu, mudah lelah, lambat dalam berpikir dan bertindak, nafsu makan berkurang dan sulit tidur. Kemudian ada juga fobia, sejenis gangguan kecemasan umum, diwakili oleh ketakutan yang tidak pantas yang dipicu oleh situasi atau objek tertentu. Beberapa objek umum fobia itu adalah ruang terbuka atau tertutup, api, tempat tinggi, kotoran, dan bakteri. Kemudian ada gangguan stres. Pasca trauma adalah sindrom yang muncul pada orang yang telah mengalami beberapa peristiwa yang sangat traumatik. Nah, contohnya itu seperti bencana alam, penyiksaan atau penahanan di kamp konsentrasi. Kemudian soal yang nomor 2 ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu penyebab frustasi pada remaja. Apa saja sih penyebab frustasi pada remaja itu? Nah, penyebab frustasi pada remaja itu ada patah hati, menjadi korban online catfishing, kemudian mendapatkan nilai yang jelek, atau merasa kurang perhatian dari orang tua. Nah, untuk yang soal nomor 2 yang kedua ada dampak frustasi terhadap kesehatan mental remaja. Frustasi dapat memunculkan suatu dampak baik itu yang positif maupun juga yang negatif. Dampak tersebut dapat mempengaruhi remaja secara langsung maupun tidak langsung. Dampak-dampak tersebut antara lain yang pertama ada dampak positif. Dampak positif pada remaja adalah dengan adanya frustasi akan terjadi mobilisasi dan penambahan kegiatan remaja untuk lebih berusaha, lebih produktif dan bersemangat dalam mencapai tujuannya. Remaja juga akan bisa bersikap lebih dewasa dan bijaksana dalam mengambil keputusan yang dapat berpikir rasional. Nah, untuk yang kedua ada juga dampak negatifnya. Nah, dampak negatif dengan adanya frustasi itu adalah timbulnya beberapa perilaku yang menyebabkan gangguan fisik dan psikis pada remaja, yaitu seperti pemakaian obat-obatan terlarang, kemudian minum-minuman keras, kenakalan remaja, kehamilan pada remaja, bunuh diri, gangguan makan. Nah, untuk soal yang ketiga itu ada konsep kepribadian sehat menurut teori psikodinamik. Yang pertama itu ada ego stage menurut Freud. Ego dari individu yang berkepribadian sehat memiliki kekuatan mengendalikan dan mengatur id dan superegonya, sehingga ekspresi primitif id berkurang dan ekspresi yang sesuai dengan situasi yang muncul tanpa adanya resepsi dari ego secara berlebihan. Untuk yang kedua ada creative self menurut Jung dan Adler. Jung dan Adler mengungkapkan bahwa individu yang berkepribadian sehat merupakan self yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Adler juga berpendapat bahwa manusia mempunyai kekuatan kreatif untuk mengontrol kehidupan dirinya, bertanggung jawab mengenai tujuan finalnya, menentukan dan memperjuangkan tujuan. Kemudian ada mampu melakukan kompensasi bagi perasaan inferiornya menurut Adler. Adler juga menambahkan bahwa individu haruslah menyadari ketidaksempurnaan dirinya dan mampu mengembangkan potensi yang ada untuk mengimbangi kekurangan tersebut.
Kemudian yang keempat, memiliki hasil yang positif dalam setiap tahap interaksinya dengan lingkungan sosial menurut Erikson. Setiap keberhasilan dalam tiap tahap psikososial yang diungkapkan oleh Erikson memberikan kontribusi pada individu yang sehat kepribadiannya. Nah, misalnya bayi akan sangat baik apabila memiliki kepercayaan dasar sehingga akan dapat berkegiatan aktif ketika masa sekolah dan mampu memahami dirinya ketika remaja. Untuk pertanyaan yang nomor 4 itu ada 2 contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kepribadian sehat menurut teori belajar. Nah, untuk contohnya itu yang pertama ada ketika seorang anak itu belajar untuk mengendarai sepeda. Di tahap perhatian, si anak akan tertarik mengamati para pengendara sepeda dibandingkan dengan orang yang melakukan aktivitas lain yang dia anggap kurang menarik. Oleh karena itu, ia akan mengamati bagaimana seorang itu mengayuh sepeda. Selanjutnya, dalam ingatan si anak tersebut akan tersimpan bahwa bersepeda itu menyenangkan dan suatu saat jika waktunya tepat, ia akan meminta ayahnya untuk mengajarinya mengendarai sepeda. Semuanya itu kemudian dilaksanakan pada tahap reproduksi di mana si anak kemudian benar-benar belajar bersama ayah tercintanya. Ketika anak itu sudah berhasil, disinilah tugas ayahnya untuk memberi reward sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan sang anak sekaligus merupakan tahap motivasi. Kemudian untuk yang contoh kedua, seorang anak mengamati karakter di televisi, contohnya, dan mengulangi lagi apa yang didengar atau dilihatnya. Jadi mereka tidak perlu melakukan sendiri beragam perilaku secara acak dan berharap mengetahui mana yang akan dihargai dan mana yang tidak. Nah, ini untuk soal yang terakhir nih teman-teman. Untuk soal yang nomor 5 itu sangat menarik sekali. Nah, apa sih potensi yang saya miliki itu? Saya itu memiliki potensi atau kemampuan sosiologis yang cukup bagus. Sedikit pede sedikit ya teman-teman. Kemampuan tersebut dapat membuat saya untuk lebih peka terhadap suatu permasalahan sosial di sekitar. Nah, kemampuan ini membuat saya mampu berpikir secara kritis dan emansipatoris. Dengan kemampuan ini saya dapat menunjukkan kepekaan berupa simpati dan juga empati. Nah, upaya apa saja sih yang saya lakukan untuk mewujudkan mental yang sehat? Nah, upayanya itu seperti traveling bersama teman-teman, kemudian sering mengobrol dengan teman. Wah, gak kerasa nih videonya sudah mau selesai juga. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah menonton video ini, dan saya ucapkan terima kasih pula untuk Bu Ike yang sudah membimbing kami dalam 1 semester ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata saya juga mohon maaf. Nah, untuk teman-teman semoga kita semua sukses ke depannya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semua.